Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reza Septiansa Saputra. Di sini saya ingin mewawancarai kakak-kakak yang di samping saya. Dia berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum saya wawancarai lagi lebih dalam mengenai tentang busana Islami dan sholat berjamaah, saya ingin kakak ini memperkenalkan perkenalkannya. Halo, namaku Reverenda Deva Farida. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Prodi aku Ilmu Komunikasi. Saya mau wawancara kakak nih tentang busana Islami dan sholat berjamaah. Nah, menurut kakak nih, pengetahuan Anda tentang kebijaksanaan busana Islami dan sholat berjamaah itu apa sih, Kak? Menurut aku kebijakan busana Islami itu bagi perempuan wajib ya. Untuk laki-laki juga karena kan menutup aurat. Terus juga kelihatan tuh lebih rapi. Apalagi di wilayah kampus kan. Karena kampus kita kayak Islami banget, jadi untuk berpakaian pakai busana Islam itu juga harus diwajibkan banget gitu. Iya. Nah, kalau misalkan nih pendapat kakak nih tentang kebijakan busana Islam dan sholat berjamaah tapi di dalam Universitas Muhammadiyah Jakarta itu gimana, Kak? Karena kampus kita Islami gitu, ya itu wajib sih ya. Karena kan kalau misalnya kita pakai busana Islam tapi disuruhnya di kampus pakai busana Islam tapi kita kayak malah melanggar, itu kan gak enak juga ya dilihat sama dosen atau siapa-siapa gitu. Jadi lebih sopan aja sih. Jadi maksudnya itu kembali dari diri kita sendiri lagi ya. Maksudnya memakai yang berbusana Islam apa yang penting di dalam Universitas Muhammadiyah Jakarta kita harus tetap sopan kan ya. Oke, baik. Lanjut tadi, maksud apakah kakak menerapkan busana Islam dan sholat berjamaah itu? Alhamdulillah, iya. Kalau misalnya di kampus sih aku masih alhamdulillah ya, walaupun maaf nih enggak juga, tapi seenggaknya aku masih ngerti lah ya di kawasan kampus tuh gimana pakaiannya, berpakaiannya seperti apa. Yang penting kan nggak terlalu memperlihatkan aurat aku banget, karena kan gak enak juga ya dilihat sama dosen, sama teman-teman semua. Kalau untuk sholat berjamaah? Alhamdulillah, kalau sholat berjamaah karena sholat berjamaah itu emang wajib juga, ya kan? Itu intinya kembali ke diri kita masing-masing ya. Baik, Kak. Untuk lanjut Kak, apakah kendala kakak utama untuk tidak menerapkan busana Islam dan sholat berjamaah selama di UMJ? Jadi apakah kendala utama untuk tidak menerapkan busana Islam dan sholat berjamaah selama di UMJ? Kalau kendala sih nggak ada ya, cuma emang dari akunya yang kayak masih kurang nyaman aja gitu untuk yang pakai jilbab gitu. Tapi biasa sih aku kayak selang-seling aja gitu, terpakai enggak gitu. Ini Kak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat kakak tentang sanksi bagi pelanggar kebijakan busana muslim dan sholat berjamaah di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta? Kalau dikasih sanksi sih kayak keterlaluan banget ya, paling sih cuma kayak ditegur aja, kayak ini kan di kawasan kampus harus lebih sopan aja dan biar dilihat enak juga gitu sama dosen sama yang lain. Oh gitu ya, pendapat kakak. Oke, berarti dari semua ini pendapat kakak itu sebelumnya saya terima kasih banyak ya Kak udah gangguin maksudnya waktu kakak ini lanjut kuliah ya Kak? Iya. Oke guys, jadi sekian wawancara saya bersama Kakak Reverenda Farida dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Mungkin next kita bakal wawancara selanjutnya. Terima kasih, bye. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Septiansa Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta Angkatan 2021. Nah, di samping saya ini bersama Kakak Sandi dari Fakultas Bisnis atau Manajemen. Nah, di sini saya sebelum saya bertanya, saya memperkenalkan kakak. Perkenalkan, nama saya Sandi dari Fakultas Bisnis Manajemen. Nah, ini pertanyaan ini saya ingin bertanya kakak tentang kebijakan busana muslim dan sholat berjamaah di dalam kampus. Nah, untuk pertanyaannya ini Kak, pengetahuan kakak Anda tentang kebijakan busana Islam dan sholat berjamaah itu apa sih? Kalau kebijakan muslim ya itu setiap manusia kan yang beragama muslim harusnya ngerti ya apa itu kebijakan sholat,
sholat, puasa, itu sih. Nah, pendapat kakak nih tentang kebijakan berbusana Islami dan sholat berjamaah di UMJ itu gimana? Udah cukup bagus sih kalau mahasiswanya ya. Nah, mungkin masih ada lah ya, Ya melanggar beberapa ada aturan. lah, Ada cuman lah. kan itu hak pribadi masing-masing Iya, ya. betul. Nah, apakah kakak menerapkan busana Islam dan sholat berjamaah? Kalau sholat berjamaah sih kalau sempat nerapin, cuman kalau busana muslim sendiri sih enggak gitu sih, yang penting ya Maksudnya tahu batasan aja. tahu batasan aja. Nah, nih kendala kakak utama untuk tidak menerapkan busana Islam dan sholat berjamaah selama di UMJ itu apa? Paling godaan teman-teman sih nongkrong gitu, jadi kayak nggak sholat, bajunya juga Ya, sudah dari teman-teman Iya. ya. Nah, nih pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat kakak tentang sanksi bagi pelanggar kebijakan busana muslim dan sholat berjamaah di UMJ? Kalau sanksi sih harusnya nggak ada ya. Hah? Kenapa? Karena ya itu balik lagi ke diri masing-masing. Jadi kalau yang mau sholat ya sholat, kalau enggak ya konsekuensi diri sendiri. Ininya semua kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi maksudnya untuk Cuman mungkin ya dikasih wejangan-wejangan lah supaya dia sholat. mungkin sekian begitu aja sih kak pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, saya menanyakan ke kak Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Serjata Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Di sini saya lagi bersama Kak Aldi dari Prodi Fakultas Hukum. Nah, di sini saya ingin bertanya-tanya mengenai tentang kebijakan berbusana muslim dan sholat berjamaah di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Halo Kak, di sini Kakak bisa memperkenalkan nama dulu? Halo, nama saya Aldi dari Prodi Hukum. Di sini saya ingin bertanya nih Kak, mengenai tentang busana muslim nih, tentang menurut Kakak pengetahuan Anda tentang kebijakan busana Islami dan sholat berjamaah itu apa sih Kak? Kebijakan baju muslim sama sholat berjamaah itu kan yang agama ya, kita sebagai orang Islam. Jadi kita itu hukumnya adalah wajib menurut saya. Oh, wajib berarti menurut Kakak. Nah, kalau misalkan pendapat Kakak nih tentang kebijakan berbusana muslim dan sholat berjamaah di kampus UMJ gimana Kak? Kebijakan itu bagus sih, karena mengingat Muhammadiyah kan kampus Islam, jadi Iya, kita betul. harus menerapkan Islam juga di kampusnya. Nah, menurut apakah Kakak menerapkan busana Islam dan sholat berjamaah? Untuk di lingkungan kampus saya menerapkan lingkungan bermuslim sih. Oh, Iya kan. Saya sholat berjamaah berjamaah juga tetap ya berarti maksudnya kalau sholat zuhur selesai kelas atau apa? Baik. Nah, apakah nih Kakak punya kendala utama untuk tidak menerapkan busana Islami dan sholat berjamaah selama di kampus dalam kampus? Mungkin kalau misalnya jam lagi kelasnya tuh jamnya nyambung dan tuh motong sholat zuhur sampai asar, jadi kan masih guru. Berarti nggak perlu ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih Kak dari saya. Bagaimana pendapat Kakak tentang sanksi bagi pelanggar kebijakan busana muslim dan sholat berjamaah di UMJ? Kalau untuk sanksi, menurut saya bisa dikenakan denda aja untuk Denda. yang nggak sholat dan nggak busana muslim. Oh, berarti dikasih denda atau peringatan ya biar Iya. nanti next mereka bakal nggak melakukan hal kayak gitu. Betul. Oke Kak, baik. Terima kasih. Cukup pertanyaannya sampai situ aja. Maaf Kak mengganggu waktunya. Ya.